Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Arif Rizky dengan NIM akhir 279. Di sini saya akan membuat video alasan saya mengapa mengidolakan Jenderal Sudirman. Ada 3 alasan utama yang menurut saya menjadikan beliau bukan sekedar pahlawan, tapi standar tertinggi seorang pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Di era sekarang, kita sering melihat pemimpin yang hanya bisa memberikan instruksi dari balik meja yang nyaman. Namun, Sudirman memberikan definisi yang berbeda. Saat agresi militer Belanda II, kondisi fisik beliau sangat-sangat lemah. Paru-parunya yang pada saat itu hanya berfungsi 1. Dan beliau harus ditandu menembus hutan dan gunung. Secara logika medis dan keamanan, beliau itu seharusnya beristirahat. Namun beliau tetap memilih berada di garis depan. Bagi saya, ini adalah pesan kuat bahwa seorang pemimpin tidak akan pernah meminta pengikutnya melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak berani melakukannya. Ini adalah esensi dari integritas. Yang kedua adalah keteguhan dalam pengambilan keputusan di masa itu, masa krisis. Sebagai mahasiswa, saya tetap belajar bahwa pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Pada saat itu Yogyakarta jatuh pilihan Sudirman untuk melakukan gerilya adalah keputusan yang sangat beresiko. Secara politik, beliau bisa saja memilih menyerah agar bisa mendapat perawatan medis. Namun, beliau tetap mengambil keputusan strategis untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada selama TNI masih bergerak. Beliau mengajarkan saya bahwa dalam kepemimpinan, keputusan terbaik bukan yang paling nyaman bagi diri sendiri, melainkan yang paling berdampak besar bagi organisasi atau negara yang dipimpin. Yang terakhir adalah karakter yang melampaui jabatan Jenderal Sudirman. Hal yang paling menyentuh bagi saya adalah bagaimana beliau memandang kekuasaan. Jenderal Sudirman adalah seorang guru sebelum menjadi panglima. Jiwa pendidik ini tidak pernah hilang. Beliau memimpin dengan kasih sayang, memanggil prajurit-prajuritnya dengan sebutan anak buah, tetapi bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar pejuang. Beliau membuktikan bahwa wibawa tidak lahir dari pangkat yang tinggi, melainkan dari ketulusan hati dan kesolehan pribadi beliau. Mengidolakan Jenderal Sudirman bagi saya adalah pengingat bahwa kelak nanti saya dimanapun saya berkarya, entah itu di instansi pemerintahan atau di sektor-sektor manapun itu, saya harus memiliki nafas Sudirman, yaitu nafas perjuangan yang tidak mudah menyerah oleh keadaan, tetap jujur pada prinsip meskipun ditekan, dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Saya juga pernah mengingat pesan-pesan beliau. Yang saya ingat adalah beliau pernah berkata, satu-satunya hak milik Republik yang masih utuh, meskipun digempur habis-habisan, adalah tentara. Menurut saya atau bagi saya, dalam pesan beliau ini adalah tentara itu adalah semangat dan integritas. Kita sebagai generasi-generasi muda yang tidak boleh luntur oleh perubahan zaman. Demikian penjelasan alasan mengapa saya memilih Jenderal Sudirman sebagai pahlawan favorit saya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.